Ada pencetakan sajadah dan sebagainya karena kita orang Aceh misalnya. Ada pemberian pemerintah, nggak ada. Kita semua Aceh, tapi keistimewaan itu nggak bisa kita lakukan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Berjumpa kembali dalam channel yang penuh dengan edukatif dan informatif, yaitu Jufri Zen Channel. Insyaallah pada malam yang berbahagia ini kita akan mengupas sebuah tema dalam kajian Islam, yaitu karakteristik pemuda Islam dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita pada malam yang berbahagia ini, yaitu Tunku Abdul Hadi, guru kita bersama. Selanjutnya Tunku Syekh Anwar, dan selanjutnya Tunku Muhammad Isa SPDI, yaitu sebagai penyuluh agama Islam di Kabupaten Aceh Timur ini. Dan selanjutnya Tunku Fadli sebagai ketua ataupun kawaket Kecamatan Idirayu. Dan selanjutnya sudah hadir pula bersama kita Tunku Is Nyaman sebagai penggiat adapun budayawan yang ada di Aceh Timur ini. Oke, alhamdulillah. Pada malam hari ini karakteristik pemuda Islam dalam Al-Quran dan hadis. Sebagaimana kita ketahui yang bahwa Insinyur Soekarno ataupun Presiden Republik Indonesia yang pertama pernah mengatakan, kasih untuk aku 10 orang pemuda akan aku guncang dunia. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita mengupas atau mengulik bagaimana karakteristik ataupun pandangan Islam kepada para pemuda yang ada di negara ini. Insyaallah pertama kali akan disampaikan oleh pandangannya oleh guru kita bersama, Tunku Syekh Anwar Sulaiman. Kepada Tunku kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam Jumat yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam acara kajian kita bersama. Di mana malam ini adalah malam yang penuh dengan berkah. Kita disunahkan membaca surah Al-Kahfi dan juga zikir-zikir yang penting yang harus kita amalkan. Namun insyaallah pada saat yang berbahagia ini kita telah berada di dalam sebuah diskusi kajian keislaman yang disponsori oleh Jufri Channel dan di sahabat kopi yang tercinta. Kemudian rahmat dan sejahtera semoga tersampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kepada sahabat dan kepada pengikut sekalian yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami nazimi, ayahanda kita bersama, tokoh sejarawan Islam dan juga tokoh sejarawan Aceh, yaitu Abu Is Nyaman. Dan juga yang kita memuliakan, yang saya cintai, Tunku Fadli SAG MAG. Beliaulah merupakan kawaket di Idirayu, dan juga Tunku Muhammad Isa, sahabat saya yang tidak asing lagi. Kemudian Tunku Abdul Hadi tidak asing. Insyaallah pada malam berbahagia ini dengan segala keterbatasan barangkali kita akan coba menggali sedikit ataupun membahas sedikit tentang karakteristik pemuda Islam dalam pandangan Al-Quran dan juga dalam pandangan Al-Sunnah, dan juga pandangan para alim ulama. Jadi mungkin kita akan mempertanyakan kenapa harus karakteristik pemuda. Karena himmatul rijal tusqitul jibal, cita-cita pemuda itu dapat meruntuhkan gunung yang tinggi. Artinya pemuda ini adalah masa depan bagi Islam. Pemuda ini ada juga masa depan bagi bangsa Aceh. Pemuda adalah masa depan bagi bangsa Indonesia. Kita tahu yang bahwa Islam ini telah memimpin dunia 1442 tahun.
Aceh pernah maju Islam sekitar 700 tahun. Baik Sultan Perla, Sultan Temiang, Sultan Lenge, dan juga Sultan Samudra Pasai, dan juga Aceh Darussalam. Ada masa kemajuan, ada kemunduran. Tapi masa kemajuan keislaman ataupun kesultanan di Aceh itu, titiknya itu adalah pada masa Sultan Iskandar Muda. Adapun namanya beliau adalah Syekh Sulaiman. Makanya harus kita melihat pemuda. Dan dari pemuda inilah lahirnya nanti di Aceh Timur ini sosok pemimpin. Karena dari kaum muda ini akan lahir pada alim ulama, lahir para pemimpin, lahirnya Pak Camat nanti. Kalau bahasa Isa sekarang ini ada bupati, ada gubernur, semua dari kalangan muda. Kalau hari ini kita melihat bahwa ada sebuah kemerosotan moral, bahkan robohnya moral seperti yang kita bahas, ini tidak terlepas karena kurangnya perhatian kita ini kepada generasi muda. Kalau kita mau coba, kita adakan penelitian di Aceh Timur Raja. Ini sangat minim anak-anak muda, remaja yang mampu membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid yang benar. Ada berapa persen juga yang bisa memahami sejarah Islam yang ada di Aceh Timur ini yang maju dulu? Misalnya kerajaan Sultan Perla itu yang berdiri pada tahun 225 Hijriah. Kemudian ada sejarah Dayah yang urung Dayah juga nggak ngerti hari ini, yang berdiri pada tahun 228 Hijriah, yang pimpinan itu Murah Muhammad Amin. Makanya 1511 itu waktu apa namanya dilakukan sebuah eksplorasi dan juga penjajahan oleh Portugis yang membakar semua zawiyah Jorgala. Hari ini tidak ada orang yang mengerti dan memahami sejarah itu. Kenapa? Karena naifnya. Karena tidak ada sebuah pelajaran pendidikan yang diajarkan di sekolah-sekolah, di madrasah ataupun di pesantren khususnya tentang zawiyah itu. Kita berharap tentunya dengan diskusi-diskusi semacam ini para guru-guru kita, para pemerhati bangsa ini, para pemerhati agama, para pemimpin Aceh Timur ini, mereka harus melihat bahwa sejarah itu adalah sangat penting bagi sebuah bangsa. Kalau kita membaca Al-Quran, surah Al-Baqarah itu penuh dengan sejarah, Ali Imran dengan sejarah, Al-Ma'idah juga sejarah, semuanya sejarah. Ada surah Muhammad, ada surah Al-Kahfi, semua sejarah. Makanya pada hari ini penting untuk kita belajar namanya adalah karakteristik keislaman ataupun karakteristik pemuda Islam. Kalau karakteristik pemuda Islam mesti sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau nggak ada lain, nggak mungkin ada lain. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke dalam karakteristik yang lebih khusus, kita akan melihat sedikit yang pertama sekali adalah pandangan manusia secara umum. Kalau saya tulis dalam tulisan saya ini adalah namanya adalah jendela alam manusia. Secara umum manusia. Ketika fenomena hari ini, manusia hari ini kan mengejar sesuatu yang tidak pasti. Artinya kita belajar, kita berada di belakang fata morgana. Apakah saya dan juga orang lain? Kalau yang misalnya seorang yang toki bahasa Tanyo, yang memang kekayaan terus tiap hari, tiap bangun pagi mereka bahkan tinggal semayang, tinggal dempa, tinggal yang rumah, mengejar tiap hari harus ada keuntungan. Juga di pejabat struktural kita mengejar yang namanya adalah golongan. Ada golongan dari 3A, 3B, 3C sampai 4 dan sekian lah. Tapi ketika kita meninggal tidak kita tinggal apa-apa. Bukan tidak boleh, boleh.
Tapi makanya sangat terpenting adalah seorang yang telah bekerja di pemerintah misalnya harus punya karakter secara keislaman. Kenapa? Agar pandangan kita ketika kita bekerja itu penuh dengan nilai ibadah. Enggak ada yang salah kita bekerja di mana saja. Karena ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Boleh. Dan begitu yang disebutkan oleh Ibnu Aidil Al-Iskandari dalam kitab Hikam itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah An-An'am, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Inilah jalan yang harus kita ikuti, yaitu jalan Al-Qur'an dan Sunnah. Artinya apa? Setiap generasi yang hadir dari seorang ibunda, dari seorang keluarga, dia itu harus dihadapkan dengan Islam, keislaman yang sempurna. Wala tadbi'u subula, kita jangan mengikuti jalan-jalan yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana konsekuensinya? Tidak boleh, karena fatafarraqa bikum anis sabili. Karena jalan-jalan itu adalah cara mencari beraikan. Kita lihat hari ini orang yang tidak punya pendidikan agama yang kuat. Di mana dia bekerja? Jadi seorang misalnya pelopor apalah, orang politik, hancur politik. Hari ini di Aceh, kalau bidang politik di Aceh Ronyo, sudah kita damai sejak tahun 2005. Sekarang sudah 2020. Apa yang dirasakan oleh masyarakat Aceh? Tidak ada. Kehancuran moral luar biasa. Anak-anak muda sudah roboh akhlak hari ini. Mereka sudah nggak paham lagi Islam dengan sebenarnya. Apakah kita biarkan kehidupan mereka seperti itu? Tidak. Maka Allah surah Al-Maidah juga menulis Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu man irtaba minkum, siapa yang ada, pasti ada artinya. Artinya ada generasi-generasi kita yang telah tersesat. Kalau di situ mereka minkum, telah tersesat daripada agama. Allah akan mengutuskan seorang kaum, dia yang mencintai kamu, dia mencintai kita dan juga kita mencintai mereka. Barangkali inilah para hamba Allah yang tidak mengharap pamrih pada hari ini, yang terus berdiskusi mengembangkan sebuah channel ini yang berbahagia ini. Kita bisa meneruskan misi-misi Rasulullah ini. Oleh karena itu saya berdasarkan ayat yang saya bacakan tadi ini juga, zalikum wasakum bihi la'alakum tattaqun. Inilah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadamu, semoga kamu bertakwa. Maka kalau menurut pandangan saya, sudah saatnya santri-santri hari ini, gure-gure di pesantren itu harus keluar dari sarang untuk mengingatkan umat. Enggak boleh lagi duduk di pesantren cuma, enggak boleh. Dan kita lihat Abu Tumin mengaji, belajar di mana? Abu Mudi juga sampai ke Banda Aceh, Abu Yapasi sampai ke Banda Aceh. Dia mengajar ummah hari ini. Ada apa? Kenapa beliau keluar dari pesantren-pesantren? Karena apa yang beliau baca hari ini memang sudah sangat mengerikan. Dan kadang-kadang dengan segala kesalahan, dengan kelelahan, beliau adalah juga keluar. Kemudian pemuda Islam juga adalah yang baik, itu adalah para perambah jalan Allah. Artinya orang yang selalu mencari ridha Allah. Hari ini kita mencari rezeki, ada yang kerja di kantor, yang kerja di perkebunan, ada di petani, mana-mana. Tujuan kita mencari rezeki itu apa? Kalau mencari rezeki hanya sekedar untuk apa namanya, menyobat sangat ni Aceh, paju hubu menteng untuk jajak awisi, hanya perle. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Allah menciptakan kita untuk menyembah kepada Allah, bersujud kepada Allah. Tapi ada berapa banyak hari ini anak-anak muda, kawalan muda, bahkan yang tua sekalipun, bahkan ibu-ibu muda di rumah hari ini lalai dengan game online itu. Yang pertama itu haram, yang kedua membuang waktu, yang ketiga kosongnya pemikiran anak muda. Kalau orang-orang yang muda, yang tua-tua ini meninggal nanti, siapa yang akan menggantikan negeri ini, Aceh Timur ini? Siapa?
Nggak ada. Kalau orang menyebutkan hari ini Aceh Timur krisis kepemimpinan, krisis kepemimpinan, dan saya kira itu benar adanya, memang seperti itu. Kita sangat krisis melihat pimpinan hari ini, melihat terbelakang kita hari ini. Bahkan hari ini boleh saya sebutkan, karena saya seorang pimpinan pesantren kebetulan, saya melihat tingkat kegiatan anak-anak remaja-meraja untuk mengkaji keislaman. Kalau kita menghafalkan kitab, anak ijak kan, anak jabut. Jadi gimana cara ada kerja? Bahkan masih pemikiran kita hari ini, kalau seandainya kita ajarkan matematik misalnya di pesantren, nggak perlu. Ini saya ulang sedikit. Bahkan bahasa Inggris juga nggak perlu. Zawiyah Cut kala itu belajar matematik dulu. Nggak mungkin belajar ilmu falak tanpa matematik. Makanya kita perlu membuka pandangan-pandangan. Makanya Allah menyebutkan dalam surah Az-Zuriyat itu, surah Al-A'raf itu, apa yang Allah sebutkan itu? Ulaika kal'anam wal adall. Kita punya pemikiran, punya telinga dan sebagainya, bisa membaca, bisa datang kepada para ulama. Bahkan hari ini tafsir-tafsir sudah diterjemahkan dalam berbagai kitab, dalam bahasa. Ada dalam bahasa Indonesia, bahkan ada yang memang bahasa Jawa, mungkin kalau orang Jawa ada dalam bahasa Jawa, kalau Aceh ada dalam bahasa Aceh. Tidak ada alasan, nggak ada alasan. Televisi sudah hidup di mana-mana. Kalau surah kawake ulum kawin, kawake datang panggil, lindu ke bancara yang kajian Fatihah. Ulum golun je Fatihah mah. Kaisah ini berkah dia ada handi juga. Ini kan masalah yang harus Korea. Nah, jadi ke depan dengan ada hadir diskusi seperti ini, kita berharap agar keluarga muslim pada orang itu nyohanan 6 bulan pelatihan nanjit kawin dah boleh. Alim kawin mutai nak pelaku. Muntah tinggal kau hanai dong. Kurai masalahnya. Yang laku api hanai duri dia anu. Dah tanggung jawab kita yang lakot sebagai ayah. Dah tanggung jawab mak sebagai mak anak mi. Hanam form. Ya, mak kerja. Yang kemuliaan orang tua kami semuanya. Kemudian saya bacakan sebuah ayat lagi. Bagaimana kita lihat para nabi dahulu dalam membentuk karakteristik anak-anaknya. Sangat peduli kepada generasi. Kita lihat nih dalam surah Al-Baqarah. Rabbana waj'alna muslimin laka min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Kan gitu, ya Tuhanku jadikanlah kami orang-orang yang muslim kepadamu dan jadikanlah di antara anak cucu kami orang yang muslim yang tunduk serta patuh kepadamu. Itu doa Nabi Ibrahim itu. Nabi Isa juga begitu doanya. Ya bunayya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai anak lu agama yang paling god. Yang gejuk dah pilih dia kata bagi kata. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu beriman, kecuali kamu dalam keadaan Islam. Kita mau tanya hari ini, apakah orang tua kita hari pernah berwasiat kepada anak? Nyo apabila lu mati tinggal nyo Islam nu taja begot. Nya ulama kata sayangi, anu taja ju begot bele taja baik kula. Tikula le malin dengan taja ju batikula anak mi. Ada wasiat? Tidak ada. Kalau ada beberapa orang cuma. Lu juga berpandangan kadang-kadang ekstrim dulu. Artinya apa itu kuliah? Tapi setelah saya mendengar apa disebutkan oleh Abu Panten, kita orang-orang daya hari ini harus punya titel. Nyokun batal tanyo halagot ilmu katanya hina mantang haru tabah keno tap lagu ilmu katanya. Untuk pelagu ilmu katanya haru namere. Dokter Andeska. Sekarang ada SOS-nya, ada MSOS-nya, ada MAG-nya, bagi Bali. Ya kan merek haru lagu ada keneo. Itu kata Abu Panten dulu. Penting. Makanya ke depan anak-anak kita untuk melahirkan karakteristik kaum muda itu wajib hari ini kita didik. Bahkan bukan sekedar diskusi. Punya Pak Ali, pada waktu Kementerian Agama haru pegat, haru didik remaja-remaja yang gelom-gelom kawin pram kawin orangnya payah pegat. Membangun karakteristik pemuda Islam supaya tem kawin tinggal lahir keislaman.
Tinggal mati kamu kerja, lu ngurung pemerintahan di orangnya. Tak kerja mati bengai kamu tahu kerja tengah hinan. Putaji ai. Apa yang dia bisa? Kalau enggak punya ilmu agama, tidak bisa. Pasti dia tersesat. Inna dina indallah Islam. Agama yang diterima oleh Allah Ta'ala cuma Islam, enggak ada lain. Enggak ada pedoman yang paling sempurna selain Al-Quran. Tidak ada. 6.666 ayat itu semua telah ada di situ. Bahkan kalau kita mau baca dari 6.000 juga enggak sanggup. Law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanalfidat bah qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithli madada. Begitu luas Al-Quran itu. Kalau tafsir Jalalain kamu buat hidayah cuman bawah jilid. Ibnu Katsir bawah jilid. Tapi kalau At-Tabari, kalau Imam Al-Qurtubi, Fizil Al-Quran Al-Qurtub itu puluhan jilid itu. Bagaimana ulama-ulama dulu khazanah-khazanah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan agama. Tapi di Aceh hari ini sudah redup. Ada enggak hari ini? Misalnya, ada ulama-ulama kita hari ini yang menulis ulang buku seperti Abu Ya'mud Dawali dulu. Enggak ada lagi. Kitab 8 itu penting, tapi harus ada kitab lain hari ini yang kita tulis kembali sesuai dengan masa sekarang. Karena antum alamu bi umur duniakum. Harus hadir ulama-ulama pemikir hari ini dari pesantren, harus menulis kitab kembali tentang fikihkah, tentang tauhidkah. Harus sudah tulis kembali. Kita revisi sesuai dengan bahasa yang berkembang pada hari ini. Tapi mana ada hari ini? Adakah misalnya hari ini di Aceh bahkan ada sebuah percetakan kitab mahali, percetakan kitab? Enggak ada hari ini. Apa keistimewaan Aceh hari ini? Ada percetakan. Percetakan sajadah dan sebagainya karena kita orang Aceh misalnya. Ada pemberian pemerintah? Enggak ada. Kita semua Aceh, tapi keistimewaan itu enggak bisa kita lakukan dengan baik. Nah, maka oleh karena itu sepintas nanti kita akan selesaikan lagi. Maka karakteristik apa namanya seorang muslim itu yang pertama adalah sibrah ilahiyah. Sibrah ini bajas nih. Celupan mananya. Mana sibrah itu adalah agama. Artinya setiap pemuda itu harus dicelupkan dalam cahaya Islam dulu. Anak muda ban lahirnya putra Islam ile kamu tu baca Islam. Cara udip Islam, cara berfikir Islam, cara mendengar Islam, memegang internet Islam, memakai laptop Islam, ke kantor Islam, ke sekolah, ke kampus Islam. Semuanya harus Islam. Tajalau di Islam. Itu mana sibuk itu ilahiyah. Karena sibuk ilahiyah itu ada beberapa ciri. Yang pertama memahami Islam dengan benar. Nyocok sempulan mentok. Yang pertama buta Islam yang betul. Orangnya tak pahami Islam enggak betul. Makruan hendak betul. Gimana cara ada kerja? Padu rocamat orangnya jebuk kedua. Padu kepala dinas dah jadi murahnya dari skill plus sekian kepala dinas yang jebuk kedua. Kalau pemimpin enggak bisa memimpin umat, galan begadang imam tak daud. Nyoperle. Mau Quran mentang hana depat baca. Alhamdulillah mentang hana meri hana bai debiat. Za bai debiat ta bai debiat. Ada bai debiat maka jalan huruf gimana nak kerja? Ana cara kerja. 10-20 ya 6 dah depu apa? Ya, yang kedua bertauhid dengan benar. Nyebab tengok di Aceh Ahlussunnah wal Jamaah Syairah Maturidiyah. Nya haji mengatakan ya handa pu dia pergi lain dah yo. Asma wa sifatnya asma wa sifat dia hana perle kadang-kadang. Yang kelima adalah menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Anak gedeng berislam, rumah gedeng berislam. Dia berislam, tak iman Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Tak iman dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula la quwata illa billahil aliyil azim. Ikan doa. Halir semayang gedeng. Hanjit tinggal-tinggal sagai. Potah hanjit tinggal gedeng. Tak baca surat kursi. Karena ayat kursinya adalah apabila tak baca kursi mati gedeng. Bahkan surga gedeng cuma mati tak sagai. Laqad ja'akum tayu baca ba'na gedanya pakon segelom apabila kepegah Rasul kepegah di ulama dalam kitab apabila memang gedanya baca laqad ja'akum sabi gedanya hang bi mati dah Allah gelang kepada surga apa gedanya. Ada doa yang diajarkan untuk apa namanya menggapai kekayaan dan juga kemakmuran. Apa itu? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Dibaca setiap subuh itu antara salat fajar dan salat subuh 100 kali.
Itu yang kita sebutkan tadi. Yang ketiga adalah terus kita memberikan informasi ataupun mendakwahkan Islam kepada generasi-generasi kita. Kalaupun hai dengar payah dengar cik. Nah, hajib mundur komentar ya, berdebat harus habis berdebat. Kita tengok, kamu beda habis gede. Yang ketiga adalah tazkiyah dan menegakkan kebenaran Islam ni. Harus tak pegah bak urung ramai Islamnya betul. Untuk buat hina harus diikuti. Demai tengok kadang-kadang kerana buat warung kopi yang anggap aneh macam bawa aneh gede. Akhir jamun gadah tua. Soh melasah raja sagawa. Yang narame bak dua bot tempat. Jambu madat gelanggang tajo. Kalau malam Jumat kita lihat orang berpiji sangat banyak di kopi warung kopi nggak boleh. Tapi kan baca surah kafi dulu, ada yasin dulu, kan begitu orang Islam itu. Itulah salah satu daripada karakter Islam sibghah ilahiyah. Yang kedua itu adalah kepekaan dan keterjaman jiwa. Ini panjang. Keterjaman jiwa, kepekaan dan keterjaman jiwa. Orang-orang mukmin itu harus tajam jiwa kita. Ini 2020, ini sedang Covid ini. Ada apa Covid ini? Apa di belakang layar Covid ini? Apa target ke depan nanti? Ada resesi ekonomi, politik, bagaimana dunia? Kita harus paham itu. Ya, apakah hanya ilmu politik wajib? Ilmu politik. Kesunan. Kalau enggak kita mengubah negeri dengan enggak punya ilmu politik, enggak bisa. Erdogan membawa Turki hari ini menjadi negara Islam karena politiknya. Karena ulama-ulama di Turki itu sangat mendukung. Yang ketiga adalah kebanggaan terhadap Islam. Nah, anak muda kepada Islam yang bangga kepada Islam orangnya, minta dengar tadi. Hidup buat Islam. Kalau enggak ada pesantren kata Abu Tumin, sudah hancur Aceh ini. Yang kejit pun ijak Belanda kena pesantren lah itu. Itu cok diwiah jokala, itu daya bucik dan nohabaya, itu kecik daya kunci partai kulu. Ubena daya itu ilham madum kafile. Bahkan sedang mereka sudah paham. Saya dulu waktu ikut pelatihan di Kemenek itu ada seorang orang tua guru kita boleh sebutkan dari Banda Aceh. Apa dia sebutkan? Kalau Indonesia enggak dijajah oleh Belanda, enggak ada sekolah. Yang ada cuma daya. Bukan saya yang mengatakan itu. Tapi eksistensi daya itu sudah dipahami oleh Belanda, hancurkan. Ganti pendidikan semua. Kita harus paham ini. Yang kelima adalah yang keselanjutnya adalah berpegang teguh kepada kebenaran. Kita enggak usah terlalu menjilat lah kalau bahasa saya. Santai-santai saja kita. Kalau kita mau bantuan ya kita urusan sendirilah. Tapi kalau ada terima juga. Tapi jangan istilahnya menjilat kalau bahasa saya. Nah, itu. Yang kelima itu alal mujahadah. Bertahan hidup. Kita harus bertahan. Kuat dengan ekonomi. Seberapa kita miliki. Orang pesantren harus kuat dengan ekonomi. BMKW lah yang kekal ekonomi anak kuat. Yang jawab fali, gimana cara fali kita solusi. Gimana yang menyamal le. Gimana cara ada solusi. Tanya Pak Abi Jufri Janel. Yang kepanjara ada kerja. Kan ada jawaban di situ. Orang itu sudah sukses. Yang keenam adalah konsisten terhadap kebenaran. Di mana kebenaran harus kita istiqamah. Enggak boleh kita hilangkan itu sedikit pun. Dan yang ketujuh itu adalah ketenangan jiwa dan ketentraman hati dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gabung dengan ilmu tarikat. Saya kalau enggak salah saya di ilmu tarikat dulu usia saya 18 tahun dulu. Saya sudah mengambil namanya tarikat Naqsyabandiyah dulu. Sama Abu Wadelhe. Dan sekarang mau dikasih munafis saya enggak berani ya, tapi khalifah sudah insyaallah oleh bersama Abu Ya Jamaluddin Wali sekali khatam Quran kemarin itu. Dan ijazah tarikat ada beberapa tarikat Habib yang dari Makkah itu ada juga. Tapi yang penting kan kita hari ini memahami lah keislaman kita yang sebenarnya. Itu aja. Yang enggak penting. Nah, semoga orang tua kita semua ini bisa banyak dipakai Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk sementara inilah yang perlu yang sudah bisa saya sampaikan dulu. Insyaallah kalau nanti kita bisa nyambung kembali karena ini materinya sebenarnya masih panjang. Masih sangat panjang. Bicara karakter Islam ini sangat panjang karena mendetail sampai didik kepemimpinan nanti. Pak Isnya Aman. Kita mengingat bahwa pemuda adalah harapan bangsa dan yang menjadi tombak peradaban untuk memajukan sebuah bangsa. Akan tetapi sekarang kita lihat di mana
para pemuda kita sangat kurang dalam pemahamannya tentang Islam, juga sangat kurang dalam pemahamannya tentang sejarah Islam itu sendiri. Begitu juga kita lihat krisis identity, ada krisis identitas daripada pemuda. Siapakah yang ke depan, ataupun bagaimanakah ke depan calon pemimpin-pemimpin untuk Nanggro kita nyonyo. Oke, Pak Is, silakan diberi pandangannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita ini telah dibuka oleh Tengku Syekh. Jadi saya melanjutkan sedikit ya. Memang pembahasan yang disampaikan oleh Tengku Syekh sangat menarik ya. Terutama tentang dayah Cotkala, itu sebenarnya sebagai basis pengembangan peradaban keilmuan tempo dulu ya. Kemudian saya ingin sedikit memberikan beberapa keterangan untuk kita bersama. Tentu ini tidak jauh dari bahasan yang disampaikan. Usamah bin Zaid pada usia remaja menawarkan dirinya untuk ikut berperang pada perang Uhud pada tahun 3 Hijrah. Dalam usia remaja, dia di bawah asuhan Rasulullah. Ketika keningnya terantuk dan berdarah, ya, Rasulullah langsung mengusapnya. Jadi yang awal ditubuhkan itu, ya, kita lihat adalah kasih sayang dulu dari orang tua kepada para anak-anak, para remaja. Nah, sedikit ya peran para pemuda ini tentu di dalam seperti disampaikan oleh Tengku Syekh, ya, ada pemuda Ashabul Kahfi ya, masa Dikyanus ya, itu oleh orang Barat disebut the Seven Sleepers ya. Nah, itu keteguhan dalam mempertahankan keimanannya. Salah satu tadi butir-butir yang disampaikan oleh Tengku Syekh ya, mempertahankan kekuatan keimanannya. Kemudian ini Tariq bin Ziyad pada usia muda juga. Tariq bin Ziyad ini dia penakluk Andalusia. Ya. Kemampuan mengambil keputusan yang tepat ketika setelah sampai di daratan di Beria, dia membakar seluruh kapalnya. Pilihannya dua, ya. Kalau pulang kapal tak ada lagi, ya. Tapi harus maju terus untuk berperang. Ini juga ketepatan dan keberanian dalam mengambil keputusan. Itu tak perlu. Kemudian Umar ibnu Aziz dalam usia yang sangat muda, ya, menjadi khalifah ke-8 Bani Umayyah. Ya. Begitu dia cepat membaca situasi untuk mengatasi, ya, kemiskinan. Jadi itulah peran pemuda itu. Peran pemuda itu memberi sebagai pelopor pembangunan dan kesejahteraan. Sedikit lagi tentang Iskandar Muda. Pada usia lebih kurang 17 tahun dia keluar dari penjara meminta untuk ikut berperang melawan Portugis. Ya. Mungkin ini sudah dilupakan ya oleh para remaja kita. Peran daripada Sultan Iskandar Muda. Ya, 16 tahun ya, 16 tahun minta dikeluarkan dari penjara untuk ikut berperang kepada Portugis. Dia juga mengambil keputusan yang tepat. Ketika sudah keluar, dia tidak mau masuk lagi ke penjara, terus memimpin kerajaan. Ya, karena dia tahu bahwa Portugis akan balik kembali jika Aceh lemah. Sebelumnya ya, saya teruskan. Saya ingin bacakan sedikit bagaimana ya wasiat pujangga kita, pujangga Aceh yang terkenal. Ya.
Hamzah Pansuri ya dalam syair perahunya, wahai muda kenal dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu, tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat juga kekal hidupmu. Satu lagi yang dituliskan oleh Ali Hasmi, ini penyair Aceh ya. Mudah-mudahan remaja kita, para pemuda masih bisa mengingat ya. Ini menyesal ya. Pagiku hilang sudah melayang, hari mudaku sudah pergi, sekarang pedang datang membayang. Sekarang petang datang membayang, batang usiaku telah tinggi. Aku lalai di hari pagi, beta lengah di masa muda. Kini hidup meracun hati, miskin ilmu, miskin harta. Ah, apa gunanya aku sesalkan, misal tua tiada berguna, hanya menambah luka sukma. Kepada yang muda aku harapkan, atur barisan di hari pagi, menuju ke arah padang bekti. Nah, mari kita tatan kembali. Ya. Kita ingin mempersiapkan pemuda-pemuda, ya, pemuda-pemuda yang beriman, ya, terampil, ya, punya keilmuan yang cukup, mempunyai daya saing yang tinggi. Ya. Jadi adalah sebenarnya banyak tertumpu pada pendidikan, ya, pendidikan. Juga orang tua harus memberi ruang. Ya, kadang-kadang ruang ini terhambat ya, ketika anak muda mau maju, ya, jalan tidak diberikan. Ya. Jadi pada prinsipnya, ya, persiapan itu memang dari pendidikan. Pemimpin ya, harus dipersiapkan. Saat seorang berumur 18 tahun, dia disitulah menentukan jalan hidupnya. Dia di situ membuat keputusan. Ya. Dia di situ membuka terawang cita-citanya. Ya. Nah, makanya kita harus lagi kembali kepada pendidikan-pendidikan yang seperti disampaikan oleh Tengku Syekh, ya, bahwa dari pondok-pondok pesantren pun juga sanggup tampil ke depan, ya, untuk berdiri di barisan depan untuk memimpin bangsa. Ya. Dulu banyak sekali peran-peran tokoh ulama, ya, dalam perjuangan kemerdekaan. Saya rasa itu dulu. Tengku Muhammad Isa, fenomena yang terjadi sekarang, Tengku, kita lihat seperti yang saya tanyakan tadi sama Tengku Isnyaman, pemuda sangat kurang sekali dalam memahami tentang Islam sekarang. Banyak pemuda yang dalam tanda kutip lalai, baik itu di warung kopi ataupun di tempat-tempat hiburan. Bagaimana cara kita, adapun bagaimana pandangan Tengku untuk bisa mengubah prinsip ataupun pola kehidupan pemuda sekarang agar tidak lagi lalai dalam menjalani kehidupannya. Karena sebagaimana kita tahu, seperti yang Tengku Syekh sampaikan tadi, himmatur rijal tasqutul jibal, cita-cita pemuda dapat meruntuhkan gunung yang tinggi. Apabila sekarang pemuda lemah otaknya, bagaimana nasib bangsa kita ke depannya? Silakan Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Takdim kepada guru-guru kami, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mungkin lebih lega tak dengar bahasa-bahasa tazkirah dari guru yang tanya Tengku Syekh. Mudah-mudahan
walaupun halnya lagi yang biasa-biasa, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang Tanyo lakukan selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun madum-madumnya tapagah mena taufik qudratu ala Allah, kesanggupan dalam mentaati perintahnya, hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang pemuda anak Tanyo tapagah aku Syekh menanam cikacit gawali dengan bacut yang natingat lun dari phone Tanyo menikah Pak Kauah. Long rasa Tanyo menikah hansip modal dengan cinta dan kerja. Asai kana peng hai cinta kabareh oke. Jadi ingin kita bahagia baik dunia maupun akhirat perlu juga dah. Itulah madu-madunya dengan ilmu. Tanpa ilmu manusia tak akan bahagia baik dunia maupun akhirat, kehidupan yang abadi. Mungkin yang soal hadis yang Syekh Jaidum apa ya, keinginan bahagia dunia mesti dengan ilmu, bahagia akhirat mesti dengan ilmu. Ingin bahagia dua dunia dan akhirat mesti dengan ilmu. Jadi Tanyo sebagai ayah tapagah tawali mantang dari phone baik tapumada dengan cinta dan kerja halanya dalam keluarga ayu. Saya kaji jauh saya terima nikah, ada pura mungkin saya terima limbah. Jadi betul lipat kau saya terima nikah. Alhamdulillah sampai selesai. Okey. Tapi yang nyotengai tak pekap-pekap dengan bahasa Syekh Nuar mantang. Yang pertama ialah pondasi sebagaimana dalam surah Luqman, pesan Luqman kepada anak dronnya menancik pada kitanya apakah? La tusyrik billah, bentengi anak dari kesyirikan ni. Muiduri pada Allah yang terpuja. Jangan memperhambakan diri kepada selain Allah. Nyai nam fikir cebuno dah akidah yang sebenarnya. Yang kepada anak-anak kitanya baik dua dan etiket memplo nyurawai cikun yang pun wujud harto ada cina Tuhan dua kidam cilam kana akan diletan kelai baka berangkajan natalenya cika matu nyai teh yang wajib teh yang mustahil. Adik kapah yang pondasi dah baga. Yang kan akidah lah dah baga. Man nya pondasi nak kau pita dan pedang. Le buat lagi buat lagi buat. Buat lagi buat ju, buat lagi buat. Yang kedua juga berbicara tentang wasainal insana biwalidayhi. Berbicara masalah daya berbakti kepada dua orang si. Tak pernah cik kana tu. Tanya menancik na ayah nama ada. Orangnya tanya yang kajit ke ayah ataupun na program jit ke ayah, jit ke mak. Yang kana anu orangnya dua le, putra manfaat dari anak dah. Yuh mantang tanya idunya. Caci hitung tiga. Hitung tiga. Padu krek ijagan tu nak pernah hibi. Walaupun nak bahasa ada orang iloh anak aku harap anak umi anak ju. Padu kilau si nak pernah hibi. Oh wate sakit tu. Kebiasa ada cik mau sakit. Kadang-kadang baru kena sakit kata telefon ju. Solo gok bang anak draw ada. Oh wate kaji tu. Ho lah gede belah di teh belah no teh kadang. Cik mungkin tepat inan, ya tepat juga mungkin. Agak bak pisang menyo hana pinah-pinah ka ke. Ai mubo ci pinah. Ba raya boh raya. Mumui banyak pisah. Makeda mantit. Bangka makeda nya inan tapi muat putar-putar lagi tunggu ambung ngilang ka ke. Dia keprian manja keprian dia kemo mikap kap dega idang gede tiga. Hai karena anak orang tua bahasa orang tua tega apa kau amban. Hada cihitung lah mana tanya dah berah. Buat tanya di darat atau di laut pada persen naik bantu dan memang butuh
dah pegah. Hanya akhir-akhir ji dah pegah ju ringkas. Soloi sakit hati ngai pumangat hati. Ane draw delay. Kalau dah pegah pemuda-pemuda, anak-anak gop hayang kontrol de gop. Soloi pumangat hati ngai sakit hati dah pegah. Jawab ji sambil lanta dong, sambil lanta duk dah pegah apa? Hana dawa bahasa galomna. Ke mana? Berarti manfaat anu yuh manteng tanya idunya. Hana ti sabote. Pernah manfaat anak manakala lung kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Orangnya tanya balik, anak lu orang nak ya beget. Hitam semayang matang leh peglah roy. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itamah bajud rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampun dosa lun dan dosa dua orang ci. Amin. Galam dah pegah ikun qul Allahu walau siraija. Karena manfaat dah pegah. Menyonyan hana tang-tang lagi hirugo lemah danyo buat minta rezeki kun ke gop ipeh tiga kadang-kadang itanyo tapi kadang-kadang megila ki gop jilat atas injak bawah kadang-kadang dapegah teman jadi lawan jadi teman pupu yang jiat aju penting hana mudi meno tagok sama kita roh kata roh pada minta rezeki puak buah hati ibu hati dapegah raya bacu dah beile dapegah manfaat kuru lain mudarat yang nak kadang kuru lain. Yang madu-madu nak ibda binafsih le kedro de pribadi. Menyoji ke semua bang tamu kemudian kepada orang yang berhak tanggungjawab. Dan juga lanjutan daripadanya hamcikat berbakti pada dua orang si selama mengarah kepada yang kebaikan yang ridha Allah laksanakan. Turut taat teman apabila kamu mengkal dengan agama ya ditinggalkan. Dan berbicara yang kelih dapatlah anak getanyo orangnya pribadi dapatlah hajit karena yo kalau ke anak metingat hajit ana awalu wajibin alama armatukum bih saya orang pertama kali melaksanakan kewajiban apa saja yang saya perintahkan kepadamu menan katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haban kaikun ini nya pegah haba tiung pijun lisanul khal afsahu bil lisanil maqal. Berapa ada poje. Banyak orang memberikan contoh tapi yang dia contoh. Jadi madum buna pun Syekh nak pernah kepegajit contoh teladan pada Rasulullah. Karena tiada contoh yang patut kita ikuti, tiada teladan yang patut kita tiru selain hidup dan kehidupan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan dah pegah dah cok pada Rasulullah yang gagak cimadum god buat Nabi madum betul man hana madum betul nak bubuh Nabi bentiknya hana bubuh Nabi yang mana nyakan begah bentik kah cara nyong kita merasa murakabah dalam penguasaan Allah dah begah pat mantang posisi pu mantang jabatan menang baik dapat mantang rakib atib yang catat amal kebaikan dan keburukan Allah Taala ada kalan tapi muka abebu melikut abe lain muka kalangan orang lain anak tanya ku cuak ke di rumah ikut dia ke kalau ku cuak dengan ada balik bahasa ada itulah boleh dah begah habat hana tajan tanyo tapi beliau itanya tapi kadang-kadang menyum kadang-kadang hana malay tu pejit ikut tentang nalung hanjab tentang tidak belum ada takala nak tanya bere memang muitakah lepas berhai hana depu telende dia gagajib dan yang kelima ingin sampaikan cit yang dasar cit leda pegah kan tanya pribadi cit ya bunayya aqimis shalah dirikan salat Nalun dengan mengandung mana istimrar nak kesinambungan setelah kita laksanakan solat ajaran yang terkandung dalam solat kita terjemahkan dalam kehidupan si uro-uro dapat tolong bahasa orang temayang pegahaba pakiban orang pegahaba bahasa tubuh yang pakiban orang temayang part kedua
pakiban geja. Kan sering cit kaim dah dengar. Bahkan nyatanya tungku kegegop nak pegang. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Teman datang yang gero terilung puang. Hai hawa ci hawa de. Puang hawa de man. Yang hek dah berkan buat lawan nafsu dah berkan yang. Nafsu yang naget. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Nyong menancik dah nyong. Baik sekadar pupuk gero je mak ci mengajak kepada yang kebaikan-kebaikan. Tambut yang murka Allah. Be pudakeun egois cuma draw tagai saya ka cuma draw ka bere. Ci pernah bak tanyo ane ke tanyo agen kebaikan. Ajak bu kebaikan. Hai bahasa tu kan doa gero tu. Baik mengajak. Baik memukul, merangkul. Ini juga. Mungkin kada doa. Wasbir ala ma asabak. Menancit sabar. Pernah sabar kepada anak kita, generasi kita. Baik cengeng. Karena semakin jauh ke kita langkah, semakin le persoalan-persoalan yang kita hadapi. Makin tambah panjang umur tu makin lepua yang meretiku dah berah. Hai le rezeki bila. Kalau mentang wiunin bak kai makin manyang makin tega angin. Hana tega angin baik manyang. Hai je kena leung. Memang hana tega angin cuma dinjak-injak madum nah. Berbicara sabar nancit na uraian tersendiri. Yang poin manteng. Dal heboh tu wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha. Menanci wasit fi masika waqtud bin sautik. Bahasa aura wajah dah begah. Dari kala engkau baik makanai leme bacut barunyan baje datuk dari kala engkau ngai kumada. Telah haji drawlah yang tang-tang gop hanaya ke neraka. Tang-tang gop cit pe dah begah. Hana yum tagai. Hana suci hana glih. Nyo tak pernah cit. Baik bacu tak gebi kadang pula. Menancit cara tanya baca. Waqsid fi masika sederhana dalam berjalan. Baik pegat-pegat maulah-olah. Merasa lebih hebat, tinggi dah begah. Yang kan penting. Cipakiban berbicara akhlak dah begah. Jadikan diri kita yang sesuaikan diri kita dengan keinginan orang lain. Pakiban kau hawai. Sesuaikan. Dan nama besalah beragama, besalah bersyariat. Sampai menancit waktu min sautik bahasa tutur kata yang baik. Ini mau hayutan, mau berehtan dah begah. Punya bahasa, menyakai tiga, lebih-lebih lidah dah begah. Nyo mata tekalan nak batas gelonyong begitu juga. Tapi nyo lidah tikrek dua krek yang nanti mang lenyangka. Lagi tajak-jak menepati kena yang gelong-gelong jangan tikrek dua krek di mang lenyangka. Tu tahu je. Jadi hati-hati tak kadang dengan lidahnya ke membawa kepada jeroh tanya untuk kebahagiaan yang abadi teman. Menancik sebalik ji. Kadang-kadang dengan lidahnya ke tanya dia kemudarat hidupnya kadang diefek kalau dah pergi akhirat teman. Mungkin dari lun yang manteng mudah-mudahan drote pribadi ditanya yang kamu keluarga menancit menyojit nangke yang berhak tanggung jawab ditanya. Oh anak tanya ya dalam rumah tanya kawasan. Nak tanggung jawab di luar rumah tanya menancit. Setidaknya ada begah. Generasi kitanya, adik kitanya, kahae ibi manfaat kuro lain bek mudarat, draw bek mudarat, gop bek mudarat. Alhamdulillah, insyaallah, mudah-mudahan madu-madumnya mengisah bahasa pun ada begah, madu-madumnya taufik lebih dari Allah, mudah-mudahan kesanggupan dalam mentaati hidayah petunjuk maunah menancit, meruh ya Allah Subhanahu Wa Taala lebih kitanya. Jalan-jalan yang ditempuh, jalan yang menuju ke surga, investasi untuk akhirat. Drode, keluarga drode, mu'idab selamat mudah-mudahan. Mungkin dari lun yang mantap. Baik. Tunggu Fadli.
berarti pendidikan, ada pendidikan karakter pemuda adalah bermula dari sebuah keluarga. Seperti disampaikan tadi, butuhnya pelatihan bagi catin ataupun calon pengantin, sehingga kedepannya akan lahir pemuda-pemuda yang berkarakter sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. B. Lagi kepegah penuh asai kana peng dan karena cinta langsung menikah. Karena semuanya sebagaimana disampaikan tadi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Seberangkah yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu berasal dari ilmu. Oke. Bagaimana pandangan Tengku tentang pelatihan terhadap catin agar kedepannya melahirkan pemuda-pemuda yang berkarakter sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Silakan Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam Jumat ini, malam yang penuh barakah. Kita kembali dapat bertemu di sini dalam kajian Islami, kajian panel yang disampaikan oleh beberapa narasumber. Mudah-mudahan pertemuan kita dihitung sebagai amal ibadah, tentunya dengan meluruskan niat kita, karena ibadah itu dihitung ketika niat itu artinya ibadah itu tergantung dari niat. Innamal a'malu binniyat. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam yang berbahagia ini niatnya sama, visi misinya kita sama dalam rangka melaksanakan tugas mulia, menyampaikan hal-hal yang bisa diambil manfaat. Kemudian selawat serta salam pengkuan alam Muhammad SAW berserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Saya fokus saja kepada yang ditanyakan oleh moderator malam ini. Moderator berbeda. Biasanya Bang Jufri, malam ini Bang Safrijal. Saya fokus kepada yang ditanyakan karena yang karakter pemuda Islam, bagaimana mempersiapkan generasi Islam sudah disampaikan panjang lebar, bagaimana kiat-kiatnya sudah disampaikan panjang lebar. Maka saya di penghujung dan kebetulan juga dipertanyakan spesifik dengan pertanyaan tadi. Dalam kapasitas kami di Kementerian Agama, di garda terdepan di kantor urusan agama, yang kantor urusan agama itu dalam masyarakat lebih identik dengan kantor penikah hurung. Padahal sesuai dengan PMA 34 itu tupoksi KUA itu ada 10 kalau tidak salah. Salah satunya adalah persoalan pernikahan. Ada banyak persoalan-persoalan lain yang kita tangani, wakaf, zakat, produk halal dan segala macam. Namun masyarakat lebih identik dengan persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan munakahat. Nah, bagaimana lembaga kami itu dalam rangka menjawab tantangan ini, mempersiapkan generasi yang kuat, generasi harapan bangsa yang sudah kita bicara tadi. Kita sepakat bahwa itu semua awal mulanya adalah dari rumah tangga. Awal mulanya adalah dari pertemuan seorang laki-laki dengan perempuan, kemudian berlanjut dianugerahi dengan keturunan. Nah, keturunan yang kita inginkanlah keturunan yang soleh dan soleha. Keturunan yang soleh dan soleha ataupun generasi yang baik itu tidak lahir dengan sendirinya, tidak instan. Sudah disampaikan tadi oleh Tengku Muhammad Isa panjang lebar. Beliau mengutip bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh Luqmanul Hakim. Artinya bahwa untuk melahirkan generasi pemuda harapan bangsa penerus estafet di kemudian hari itu memang tidak instan, ya. Harus butuh proses, butuh persiapan. Dicontohkan tadi bahwa tiban tapubut kerote menan di pubut, artinya kita keteladanan, tidak butuh proses. Maka
lembaga perkawinan itu lembaga awal membentuk sebuah komunitas masyarakat, maka di sanalah ujungnya awal. Mulai dari pertama sekali adalah memilih pasangan. Ada tuntunan daripada Rasulullah SAW. Tungkihul mar'atu li arba'in, nikahilah 4 perkara. Itu orang perempuan, artinya orang baik pasti memilih yang baik. Orang yang keturunannya baik juga akan insyaallah akan memilih sekufu dia. Dan yang paling penting dalam pemilihan keturunan itu, pemilihan pasangan itu adalah yang sekufu dalam agamanya, lidiniha. Artinya memang dipersiapkan. Nah, untuk menjawab persoalan ini apa yang kami lakukan? Lewat aturan, lewat regulasi yang ada di kita itu ada, memang dulu sudah dilaksanakan dan sekarang ini ada sebuah program yang lakukan, ada yang namanya dengan bimbingan pengantin, bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan itu dungkunya lu jawab tiga langsung kuanuar, jangan nanti di apa, nanti didesak terus nih apa peran baik dua-dua mendeng. Kita sudah melakukan, kita lakukan, ada pembinaan khusus memang yang diisi oleh para narasumber secara terpadu. Jadi pemahamannya disampaikan, kesehatan reproduksinya juga disampaikan oleh praktisi kesehatan. Kemudian psikologinya juga disampaikan oleh ahli psikolog. Kemudian bagaimana membentuk rumah tangga yang mapan. Karena rumah tangga itu kan awal dari baiknya sebuah masyarakat. Jadi kalau rumah tangganya tidak baik, masyarakatnya akan bermasalah. Awal mulanya pendidikan dasar anak. Jadi di sana di rumah tangga dimulai. Kita sudah coba untuk itu, walaupun terakhir ini agak sedikit terkendala dengan kondisi COVID ini. Kondisi COVID kadang membatasi pertemuan kita di tempat khalayak umum. Itu yang saya jawab, karena itu pertanyaannya apa. Sudah kita lakukan dan itu terus berlanjut dalam mandum-mandum materi semuanya. Kemudian sedikit juga kami singgung juga, karena ini bicara karakteristik Islam terhadap pemuda yang ideal, kan? Al-Quran banyak menyinggung tentang pembinaan pemuda, banyak menyinggung tentang kesuksesan figur-figur yang sukses yang diwakili oleh pemuda. Sudah disampaikan, karena banyak ayat yang disampaikan. Kita ingat dengan tokoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana perjalanan mudanya dia dalam menegakkan tauhid, dalam menegakkan akidahnya itu melawan hegemoni rejim yang penguasa yang berat, Raja Namrud. Namun pemuda Ibrahim alaihissalam pada waktu itu dia tetap kokoh pendiriannya dengan akidah yang dia yakini. Terakhir konsekuensi yang dia dapatkan adalah, kan kita baca dalam sejarah Al-Quran bahwa dia dibakar, walaupun pada nantinya tidak terbakar atas kuasa Allah. Kemudian bagaimana pemuda Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana kokohnya pendirian untuk menjaga integritas moral. Godaan dari seorang perempuan cantik, istri penguasa Zulaikha, bagaimana dalam kondisi yang tidak yang dosi memungkinkan untuk melakukan sebuah kejahatan moral, namun bisa dihindari demi menegakkan integritas moral. Itu terukir dalam tinta emas dan diabadikan dalam Al-Quran. Bagaimana Yusuf mempertahankan integritas moral sampai terjadi fitnah dan kemudian melalui peradilan. Kemudian yang lain di dalam Al-Quran juga diabadikan bagaimana uswah yang dipertontonkan oleh sekelompok pemuda yang disebut dengan pemuda Al-Kahfi. Itu juga bagaimana kekuatan yang ada pada mereka untuk mempertahankan keyakinannya akan hal ini, sehingga mereka rela meninggalkan gemerlapnya ibu kota dan semacam untuk mengungsi diri demi mempertahankan keyakinan.
sehingga tertidur di dalam Al-Quran disebutkan di dalam goa itu bersama dengan 7 pemuda, ya. Itu sudah dicontohkan bagaimana generasi dalam Al-Quran, generasi pemuda yang tangguh. Dalam perjalanan sejarah Islam juga kita mengenal tokoh pemuda lainnya. Ada Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, tengku isnya aman, kan? Kota superpower pada waktu itu, kerajaan superpower, ya kan? Bisa ditaklukkan oleh pemuda beserta beserta pasukan yang semuanya pasukan yang dibekali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana ketangguhan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdagang pada usia yang muda. Artinya kemandirian pemuda itu juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai pengusaha sukses dan dijuluki dengan Al-Amin. Kiranya semua yang ada tokoh-tokoh tersebut itu menjadi uswah, keteladanan bagi generasi kita untuk membentuk yang disebut dengan pemuda harapan bangsa. Karena pemuda hari ini adalah pemimpin kalau pemuda hari ini, kalau istilah Prof ada saya kutip ini dari berbagai referensi, bahwa yang pertama adalah pemuda itu dibutuhkan sikap keberanian pemuda. Artinya pemuda yang berani berkatakan yang benar walaupun konsekuensinya ada konsekuensi. Kulil haqqa walau kana murran. Katakanlah sesuatu yang baik itu walaupun pahit. Ini sudah dicontohkan oleh pemuda Ashabul Kahfi, sudah dicontohkan oleh Ibrahim di kala mudanya. Dia walaupun sendiri, ayahnya sekalipun tidak bersama beliau tetap mengatakan itu sesuatu yang baik. Arti ada sebuah keberanian. Ini pemuda kita juga harus seperti itu. Kemudian yang lain adalah sikap pemuda yang memiliki rasa ingin tahu, terus menggali ilmu, mempersiapkan diri dengan keilmuan. Dan karakter lain yang harus dimiliki oleh pemuda adalah integritas moral, di mana di tengah godaan saat ini dengan berbagai persoalan, berbagai pengaruh global, maka untuk membentengi itu adalah perlu adanya sebuah integritas moral. Integritas moral yang sudah dicontohkan seperti Yusuf alaihissalam, bagaimana mempertahankan moral itu tersebut. Kemudian yang lainnya bahwa gerakan pemuda ini untuk sebuah perubahan tidak boleh berjalan sendirinya. Pemuda itu harus secara kolektif, secara bersama dalam bentuk berjamaah untuk melakukan sebuah perubahan. Ini dicontohkan oleh sekelompok pemuda yang disebut dengan Al-Kahfi. Jadi pemuda baik itu tidak sendiri, dia harus ada sebuah komunitas. Jadi komunitas yang ada selama ini ada komunitas geng balapan, geng 260 yang ada komunitas yang menjurus kepada hal-hal yang tidak baik. Jamaah yang diinginkan dari pemuda itu adalah jamaah yang ta'awwanu 'alal birri wat taqwa. Jadi pemuda yang bertolong menolong, bersatu padu di dalam ketakwaan, ta'awun, bersatu padu dalam ketakwaan. Makanya tidak boleh sendiri. Al-Kahfi mencontoh. Tadi Haji Tidro, Duku Fojan nih Pak, pemuda, penyuluh juga, nggak boleh sendiri Duku Fojan. Ajak kawan-kawan yang lain untuk sama-sama gerakan perubahan ini dilakukan. Mihana pemuda itu akan menjadi hal sia-sia. Kemudian pemuda juga diharapkan punya etos kerja yang semangat kerja yang kuat. Cengeng, jangan mengeluh, tapi harus kuat, harus spiritnya lebih tangguh lagi. Rasulullah SAW dulu beliau pedagang yang sukses di kala umurnya sebelum kenabian, umur 25 tahun, ya sukses berdagang, kemudian dijuluki oleh
Al-Amin. Itu barangkali jadi contoh kepada kita. Jadi pemuda itu jangan cengeng, jangan putus asa, tidak kreatif, tidak aktif, tidak inovatif. Kemudian yang diharapkan juga terakhir dalam hadis Rasulullah SAW juga bahwa nantinya pemuda yang baik ini, pemuda yang selalu dalam ketaatan, insyaallah nanti akan mendapat perlindungan daripada Allah SWT. Ada 7 golongan manusia yang nanti di yaumil akhir akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Salah satunya adalah pemuda yang selalu dalam ketaatan. Ini yang kita inginkan, pemuda yang membangun karakter bangsa yang lebih baik di kemudian hari. Demikian disampaikan Bang Syafrizal yang tadi sudah terjawab apa peran kami. Dan terima kasih pada Bang Jufri Channel, malam ketiga pertemuan kita diajak nimbrung. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.